Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 28 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan agar kami tetap setia di dalam Yesus apapun yang terjadi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Silakan Saudara Ben. Terima kasih, selamat pagi. Judul renungan pagi kita pada tanggal 28 Oktober adalah Dia yang dicela akan diberkati. Ayatnya terdapat dalam Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tidak pernah ada orang yang pernah hidup di dunia ini yang difitnah lebih kejam daripada anak manusia. Dia dicemooh dan diejek karena ketaatannya yang teguh pada prinsip-prinsip hukum kudus Allah. Mereka membenci dia tanpa alasan, namun dia berdiri dengan tenang di hadapan musuh-musuhnya, menyatakan bahwa celaan adalah bagian dari warisan orang Kristen, menasihati para pengikutnya bagaimana menghadapi panah kedengkian, meminta mereka untuk tidak jatuh karena penganiayaan. Sementara fitnah dapat mencemarkan reputasi, itu tidak dapat menodai karakter. Karakter ada dalam pemeliharaan Tuhan. Selama kita tidak menyetujui dosa, tidak ada kekuatan, baik manusia atau setan, yang dapat membawa noda pada jiwa. Seorang yang hatinya tertuju pada Tuhan akan tetap sama di saat-saat pencobaannya yang paling menyengsarakan dan lingkungan yang paling mengecilkan hati, maupun ketika dia berada dalam kemakmuran, ketika cahaya dan karunia Allah tampaknya ada di atasnya. Kata-katanya, motifnya, tindakannya mungkin salah diartikan dan dipalsukan, tetapi dia tidak keberatan, karena dia memiliki kepentingan yang lebih besar yang dipertaruhkan. Seperti Musa, dia bertahan sebagai melihat dia yang tidak terlihat. Kristus mengenal semua orang yang disalahpahami dan disalahmengerti oleh manusia. Anak-anaknya sanggup menunggu dengan sabar dan percaya, tidak peduli seberapa banyak difitnah dan dihina, karena tidak ada rahasia yang tidak akan dinyatakan. Dan mereka yang menghormati Tuhan akan dihormati olehnya di hadapan manusia dan malaikat. Ketika orang-orang akan mencela kamu dan menganiaya kamu, kata Yesus, bersukacita dan bergembiralah. Upahmu besar di surga. Dari mereka yang menjadi saksi bagi Kristus mengalami penganiayaan dan celaan. Sementara orang-orang mencari kebaikan duniawi, Yesus mengarahkan mereka kepada upah surgawi. Tetapi dia tidak menempatkan semuanya dalam kehidupan yang akan datang. Hal itu dimulai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi, kita dicela dan dianiaya karena Yesus. Bagaimana maksudnya? Roh Nubuat menjelaskan tentang ayat ini, yaitu Matius 5 ayat 11 dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama halaman 324, paragraf 1. Berbunyi, dunia mengasihi dosa dan membenci kebenaran, dan inilah yang menyebabkan permusuhan kepada Yesus. Dosa kita semua sudah tahu, yaitu pelanggaran hukum Allah. Kebenaran juga kita sudah tahu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi saya yakin kita semua tidak ada yang membenci Yesus.
kita semua mengaku pengikut Yesus yang benar. Oleh karena itu, apa maksudnya dengan membenci kebenaran? Untuk memahaminya, mari kita baca penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Membina Keluarga Sehat halaman 371 paragraf pertama berkata, sebagaimana juru selamat kita pun di dunia ini melakukan pelayanan bagi Allah. Kita di sini harus menjadi seperti Allah di dalam tabiat, dan dengan hidup pelayanan menyatakan Dia kepada dunia, untuk menjadi mitra kerja Allah supaya menjadi seperti Dia dan menyatakan tabiatnya. Kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Dia sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Tulisan Roh Nubuat ini dengan jelas menyatakan bahwa kita harus mengenal Allah dengan benar dan sebagaimana menyatakan dirinya, khususnya tentang karakternya. Karena karakter Allah lah yang kita harus nyatakan kepada dunia. Bagaimana caranya untuk dapat kita mengenal Allah? Membina Keluarga Sehat halaman 379 paragraf 2 melanjutkan. Sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, ialah Yesus sebagai juru selamat pribadi telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, Ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, Ia membela perkara di pengadilan sorga. Di hadapan tahta Allah, demi kita, Ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Allah, yaitu Allah Bapa, menyatakan dirinya melalui putranya Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kita. Nah, kenapa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya? Masih dalam buku yang sama, Membina Keluarga Sehat halaman 380 paragraf 2 menyatakan, Yesus terang dunia itu menyelubungi sinar kemuliaan keilahiannya dan hidup sebagai seorang di antara manusia agar mereka tanpa dihanguskan mengenal halik mereka. Karena dosa telah menceraikan manusia dari halik mereka, maka tak seorang pun manusia telah melihat Allah pada waktu kapanpun, kecuali sebagaimana Ia dinyatakan melalui Yesus. Inilah sebabnya mengapa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya. Sebab kita telah jatuh ke dalam dosa, dan karenanya terpisah dari Bapa halik kita. Oleh karena itu perlu ada jalan yang menghubungkan kita dengan Bapa, dan jalan itu adalah Yesus anaknya. Lalu mengapa harus melalui Yesus anak Allah? Kita masih baca dalam buku yang sama, Membina Keluarga Sehat halaman 380 paragraf 3 menyatakan, Aku dan Bapa adalah satu, demikian penjelasan Yesus. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya adalah karena hanya anak yang mengenal Bapa dan hanya Bapa yang mengenal anak. Tidak ada yang lain. Pernyataan ini Nyonya White kutip dari Yohanes 10 ayat 30 dan Matius 11 ayat 27. Jadi, hanya Yesus dan Bapanya yang saling mengenal. Dan agar kita bisa mengenal Bapa, maka Bapa utus anaknya. Karenanya penting sekali untuk kita mengenal Yesus Kristus, anak Allah. Nah, Roh Nubuat berkata dalam khotbah di atas bukit halaman 43 paragraf 2 yang berbunyi, Pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya. Namun, lewat penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Ayat inti renungan hari ini menyatakan bahwa kita dicela dan dianiaya karena Yesus. Artinya di setiap zaman ada saja umat Allah yang dicela dan dianiaya karena Yesus. Tetapi oleh penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah tersebar. Lalu, apa hubungannya dengan Yesus? Sebab pengetahuan akan Allah itu kita peroleh dari pengenalan kita akan Yesus. The Bible Echo Desember 3 tahun 1894 paragraf 1 menyatakan, pengetahuan tentang Allah yang dibawa Yesus ke dunia kita dan diungkapkan kepada manusia tidak boleh kita simpan sebagai harta istimewa kita sendiri tanpa memberikannya kepada sesama kita. Jelas,
yang membawa pengetahuan tentang Allah adalah Yesus Kristus, sebab Yesuslah anak Allah yang mengenal Bapanya. Dan pengetahuan kita akan Bapa tidak boleh kita simpan buat diri kita sendiri, tetapi harus kita kabarkan kepada sesama. Inilah hubungannya antara dianiaya karena Yesus dengan menderita demi mengabarkan tentang Allah yang benar kepada sesama. Sebab dalam mengabarkan tentang Allah, kita harus mengenal dan kabarkan tentang Yesus. Dan oleh karena Yesuslah kita alami celaan dan aniaya. Jadi, untuk mengetahui tentang Allah dan mengenal Allah, kita harus mengetahui dan mengenal Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, perlu kita ketahui sebagaimana penjelasan roh nubuat ini, Allah yang Yesus nyatakan bukanlah Allah 3-in-1 atau yang disebut Trinitas, tetapi Allah yang Yesus nyatakan kepada kita dan perkenalkan kepada kita adalah Allah Bapa. Dan dalam mengabarkannya, kita alami celaan dan aniaya. Kenapa? Sebab gereja dan dunia menolak Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Karena gereja dan dunia percaya kepada Allah 3-in-1 atau yang disebut Trinitas. Jadi saat kita membaca kutipan yang tadi, yang berkata, dunia mengasihi dosa dan membenci kebenaran, dan inilah yang menyebabkan permusuhan kepada Yesus, kita perlu ingat bahwa meskipun saudara mengaku mengasihi Yesus, tetapi jika saudara mengabarkan Allah 3-in-1 atau Allah Trinitas, maka saudara dengan sendirinya membenci kebenaran yang adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus datang ke dunia ini untuk memperkenalkan kepada kita dan membawa pengetahuan tentang Allah Bapa, bukan Allah Trinitas. Oleh karenanya, kita harus mengenal Yesus dengan benar. Sebab dengan mengenal Yesus dengan benar, maka kita mengenal Allah Bapa dengan benar. Dan untuk ini kita alami celaan dan aniaya. Sebab itulah hidup Yesus di dunia ini. Dia datang untuk memperkenalkan Bapanya kepada manusia, tetapi Yesus alami celaan, alami aniaya, bahkan dia dibunuh. Kenapa? Karena Yesus mengaku dia adalah anak Allah yang sesungguhnya, yang datang agar manusia memiliki pengetahuan akan Allah Bapa dan mengenalnya dengan benar. Nah, coba saudara sekalian renungkan. Apakah dengan mengabarkan Trinitas, saudara akan alami banyak aniaya? Saudara hanya akan mengalami tantangan dari umat Muslim dan orang Yahudi, sebab mereka percaya hanya ada satu Allah. Kemudian, bagaimana jika saudara mengabarkan bahwa Trinitas itu tidak ada? Yang ada adalah Allah yang benar, dialah Allah Bapa, dan bahwa Yesus Kristus adalah anaknya yang sesungguhnya. Artinya Allah itu satu, yaitu Bapa, dan dia punya anak yang sesungguhnya yang bernama Yesus. Maka saudara akan alami tantangan dari seluruh dunia. Sebab umat Katolik dan umat Kristen percaya Trinitas. Juga umat Muslim dan orang Yahudi, meski mereka percaya hanya ada satu Allah, tapi mereka menolak Yesus bahwa dia adalah anaknya Bapa yang sesungguhnya. Padahal untuk mengenal Bapa, kita harus mengenal anaknya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, tantangan yang kita hadapi lebih besar saat kita mengabarkan Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, serta anaknya yang tunggal, anak sesungguhnya, Yesus Kristus. Kita tidak akan banyak mengalami tantangan bila kita mengabarkan Trinitas. Semoga saudara semakin memahami makna dicela dan dianiaya karena Yesus, yaitu Yesus yang dimaksudkan adalah Yesus anak Allah yang menyatakan kepada manusia pengetahuan dan pengenalan akan Bapanya Yesus yang adalah Allah kita. Nah, dikatakan mereka yang dianiaya karena Yesus bersukacita dan berbahagia. Apakah maksudnya? Kita baca dalam Khotbah di atas Bukit halaman 45 paragraf pertama yang berbunyi, sukacita inilah yang memenuhi hati Paulus dan Silas ketika mereka berdoa dan menyanyi memuji Allah pada waktu tengah malam di penjara Filipi. Kristus di samping mereka dalam penjara dan cahaya kehadirannya menyinari kegelapan dengan kemuliaan istana sorga.
Kebahagiaan kita, saudaraku, dalam Tuhan tidak perlu tunggu sampai nanti di sorga. Saat kita menderita aniaya di dunia ini, kita dapat merasakan kebahagiaan, yaitu oleh kehadiran Kristus dalam hidup kita. Sebab Yesus sendiri berjanji, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan bila kita tetap setia, maka upah sorgawi menjadi bagian kita, yaitu kehidupan yang kekal, hidup selamanya bersama Allah Bapa dan Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita, agar kita berbahagia jika kita dicela, dianiaya oleh karena Yesus Kristus. Dan itu oleh sebab kita memperkenalkan Dia dengan benar, dan sebab dengan mengenal Yesus dengan benar, kita mengenal Bapa, yaitu Allah yang benar. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Kami dianiaya dan dicela oleh karena Yesus Kristus, dan itu sebenarnya oleh karena kami memperkenalkan Yesus kepada dunia. Sebab dengan memperkenalkan Yesus yang benar, maka pengetahuan dan pengenalan akan Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, disebarluaskan juga. Tetapi dunia tidak suka, karena dunia menyembah Allah lain, yaitu Allah Trinitas. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, mampukan kami untuk hidup setia dan mengabarkan tentang Bapa dan Anaknya kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.